Sekali lagi terima kasih Bu Abe yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan sharing apa yang sudah saya praktekkan dan saya olah pengalaman saya olah menjadi meditasi untuk pagi hari ini. Pagi hari ini meditasinya adalah bahasa kasih sebagai indikator trauma. Tentu teman-teman akan bertanya, kok bisa ya bahasa kasih menjadi indikator trauma? Jadi bahasa kasih, 5 bahasa kasih itu seperti yang ditulis oleh Gary Chapman. Dia adalah seorang pengarang buku Five Love Languages. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu apa itu 5 bahasa kasih. Nanti kita akan bahas itu. Nah, jika ditelusuri bahasa kasih ini dapat menjadi titik kelemahan karena kita merasa kekurangan yang sangat mendalam. Nah, ini bisa dianalogikan seperti rasa haus yang sangat. Kemudian ketika seseorang ada yang memberikan apa yang kita butuhkan, perasaan kita tuh menjadi seperti berbunga-bunga, merasa diterima dan dihargai. Nah, ada seseorang yang memiliki kekasih di luar pasangannya. Nah, ternyata ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata masalahnya muncul dari bahasa kasih yang tidak dia dapatkan. Saat dilakukan pendalaman, dia ditemui bahwa waktu kecil papa atau mamanya atau orang tuanya sering mengelus kepalanya atau mengecup kening. Nah, ini bahasa kasihnya yang terekam dalam pikiran bawah sadar orang ini adalah sentuhan. Tetapi dia tidak mendapatkan hal ini dari pasangannya karena mungkin bahasa kasih dari pasangannya berbeda. Bisa jadi pasangannya bahasa kasihnya adalah melayani. Kemudian ada juga seorang anak yang mencari kedamaian di luar rumah. Ya, perhatikan Bapak Ibu, mengapa anak mencari kedamaian di luar rumah. Bisa jadi karena bahasa kasih yang ia inginkan tidak lagi ia dapatkan dari orang tuanya. Mungkin di waktu kecil bahasa kasihnya adalah quality time. Seiring berjalannya waktu, karir orang tua yang semakin membaik membuat ia kehilangan waktu bersama orang tuanya. Nah, karena kekurangan dari apa yang telah dia dapatkan selama ini, apa yang selama ini telah terpenuhi, jadi dia merasa ada sesuatu kehilangan yang sangat. Dan inilah yang saya sampaikan bahwa bahasa kasih bisa menjadi indikator trauma. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman mengenali bahasa kasih kita masing-masing dan selanjutnya setelah mengenali bahasa kasih kita akan lebih mudah untuk mengatasi trauma kita. Kita tahu, oh iya ternyata saya uring-uringan, ternyata saya marah-marah itu karena ada sesuatu kekurangan yang tidak lagi saya dapatkan, yang dulunya terpenuhi dan sekarang tidak saya dapatkan. Itu Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang baru hadir, terima kasih kembali hadir di ruang virtual meditasi gratitude pagi ini. Masih dalam suasana Valentine atau hari kasih sayang. Saya kali ini membawakan bahasa kasih sebagai indikator trauma yang tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Baik, mari kita kenali 5 bahasa kasih menurut Gary Chapman. Bahasa kasih yang pertama adalah kata cinta atau words affirmation. Kategori yang pertama ini
merupakan tipe orang yang senang apabila sering mendapatkan ungkapan cinta. Misalnya, seorang wanita senang dipuji, senang apabila pasangannya mengatakan I love you, atau senang mendapatkan puisi dari pasangannya. Kemudian bahasa kasih yang kedua adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Seseorang yang mendapatkan waktu yang berkualitas dalam hubungan percintaannya biasanya lebih senang menghabiskan waktu berdua dibandingkan menerima hadiah dari pasangannya. Selain itu, orang yang termasuk kategori ini biasanya akan lebih memilih fokus terhadap pasangannya daripada sibuk memainkan gadget. Nah, coba ya teman-teman, ingat-ingat bahasa kasih teman-teman ini apa? Yang ketiga adalah menerima hadiah atau perhatian, receiving gift. Orang yang masuk dalam kategori ini biasanya senang apabila pasangannya memberikan suatu hal, bisa berupa benda atau perhatian. Benda itu tidak harus benda mahal, tapi bisa jadi hanya buatannya sendiri yang sangat sederhana. Itu sudah membuat pasangan itu merasa bahagia. Kemudian bahasa kasih yang keempat adalah melayani atau act of service. Act of service ini merupakan tipe orang yang senang apabila mendapatkan bantuan dari pasangannya. Bantuan itu tidak harus sesuatu yang rumit, tetapi bisa diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti membantu pasangan saat mengerjakan tugas yang sulit, membuatkan minuman atau sarapan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sentuhan fisik. Kategori terakhir ini biasanya masuk dalam kategori orang yang mengartikan hubungan percintaan melalui sentuhan sebagai cara menunjukkan kasih sayang. Misalnya dengan menggandeng tangan atau mengusap kepala sebagai bentuk perhatian. Nah, teman-teman, diingat-ingat kembali bahasa kasih apakah yang termasuk di dalam kategori. Kalau saya itu sebetulnya ada dua, yaitu words affirmation dan sentuhan fisik. Saya itu termasuk orang yang suami saya tidak pernah mengatakan cinta pada saya, padahal saya itu senang sekali. Setiap kali saya selalu bertanya kepada dia, do you really love me? Tetapi dia selalu mengatakan, bosan tanya itu terus. Saya juga termasuk orang yang senang sekali dielus kepalanya. Karena ternyata saya menyadari waktu kecil orang tua saya, bapak saya itu, nah ini saya agak berambang ini, suka dielus kepala saya, atau bapak saya itu sering menggendong saya di punggung, di belakang. Nah, itulah teman-teman 5 bahasa kasih. Yang manakah bahasa kasih Anda? Baik, sebelum kita mulai, nanti ada sesi untuk menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Silahkan teman-teman menghirup nafas dengan lambat, dan nanti Anda dipandu untuk menahan, dan saat menghembuskan nafas, silahkan menghembuskan nafas dengan mulut seperti ini ya. Ambil nafasnya perlahan ya, maaf, ulangi. Kemudian tahan, lalu dikeluarkan melalui mulut. Itu ya, seperti ada suara angin yang keluar. Harap teman-teman sudah paham. Kita akan memulai meditasi pagi ini. Silahkan rileks, duduk tegak, tidak bersandar. Nikmati nafas yang dianugerahkan Tuhan pada
kita setiap saat, setiap waktu, tanpa jeda. Kita syukuri penjagaannya sepanjang malam hingga pagi. Mari kita awali dengan doa. Pada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci. Terima kasih atas penyertaan, bimbingan, pertolongan, dan perlindungan-Mu melalui para malaikat, higher being, penolong spiritual, para agung, dan para guru spiritual. Dengan rendah hati, pohon cahaya, cinta, dan kuasa-Mu tercurah kepada kami dalam meditasi pagi ini, agar kami lebih mengenal diri kami dan sumber trauma kami, sehingga kami akan tumbuh menjadi lebih baik dan pintu-pintu kebaikan segera terbuka. Dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Silakan pejamkan mata. Hirup nafas dalam. Tahan. Nikmati. Dan hembuskan. Saat ini Anda merasa benar-benar rileks. Sangat rileks. Silakan sadari bahasa cinta Anda. Apakah Anda termasuk orang yang bahagia menerima pujian, ungkapan kekaguman, atau kata-kata cinta dari orang yang Anda kasihi? Atau mungkin Anda termasuk orang yang ingin memiliki waktu bersama, bersengkrama, bersenda gurau, berdiskusi dengan penuh kegembiraan. Atau Anda termasuk orang yang bahagia menerima hadiah. Bisa berupa perhatian atau benda-benda dari orang yang Anda cintai. Atau mungkin Anda lebih senang dilayani. Seperti ambilkan air panas, buatkan minuman, atau dimasakkan. Atau Anda lebih suka pada sentuhan, seperti kecupan di kening, pelusan di kepala atau di bahu, atau di pipi. Untuk pagi ini, hadirkan satu bahasa cinta yang paling dominan, yang membuat Anda begitu bergairah dan penuh pengharapan. Sekali lagi, hadirkan satu bahasa cinta yang paling dominan, yang membuat Anda begitu bergairah dan penuh pengharapan.
kita akan memasuki sesi menggali trauma. Sekarang silahkan Anda memvisualisasikan, atau jika Anda bukan orang yang visual, niatkan saja merasakan kekecewaan yang pernah atau sedang Anda alami saat ini. Saat di mana Anda merasakan kerinduan untuk dicintai dengan bahasa cinta yang Anda harapkan. Sayangnya, hal itu tidak terpenuhi, hingga membuat Anda menjadi dendam. Kemudian, Anda mulai mencari pelarian. Mungkin dengan makan, dengan berkegiatan, hingga melupakan keluarga, atau pelarian-pelarian yang lain. Anda marah, sedih, kecewa. Hadirkan kembali rasa itu yang membuat Anda merasa terkunci atau kehilangan daya atau kehilangan gairah. Amati perasaan yang muncul dan rumuskan. Bisa jadi rasa yang muncul adalah perasaan malu atau tidak dicintai. Mungkin rasa tidak berarti atau terhina. Karena ketika Anda sampaikan atau ketika ada suatu peristiwa, ada penolakan. Amati rasa itu dengan cermat. Dan ingat-ingatlah, perhatikan perasaan yang muncul itu. Perhatikan semua rasa yang muncul tadi. Baik di tubuh fisik, baik dari pemikiran, akibat peristiwa yang melukai Anda, beserta kalimat yang Anda ucapkan sesaat setelah merasakan perasaan tadi. Anda mengumpat atau bersumpah atau berjanji, hadirkan peristiwa itu. Sekarang arahkan mata Anda ke atas alis Anda. Tetap di sana. Ingat kembali, barangkali saat Anda mengalami kekecewaan itu, Anda telah melontarkan sumpah serapah, janji, hingga terjadi keterikatan pada perasaan kecewa yang mengganggu keikhlasan Anda, yang mencuri kedamaian dan sukacita Anda. Sekali lagi, ingat belenggu kalimat yang pernah terlontar, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan,
dan semua penyangkalan yang Anda ciptakan dalam kehidupan Anda. Dan semua pengalaman yang pernah terjadi. Peristiwa apapun itu yang berhubungan dengan rasa kecewa, malu, apapun perasaan yang Anda rasakan. Kini saatnya Anda menyelaraskan semua kenyataan yang ada. Anda akan mendengarkan afirmasi yang saya sampaikan. Apapun rasa yang muncul dari drama yang ada, terima. Ikhlaskan. Cabut sumpah serapah atau janji yang tidak mempercayakan, yang tak selaras dengan hati Anda. Batalkan. Lepaskan semua yang membelenggu. Semua yang tidak memberdayakan. Termasuk penyangkalan yang Anda ciptakan dalam kehidupan Anda selama ini. Tarik nafas sangat pelan. Lambat. Terima. Tahan. Akui. Hembuskan nafas melalui mulut perlahan-lahan. Ikhlaskan dan lepaskan. Ingat, Anda menarik nafas dengan sangat lambat. Saat mengambil nafas, Anda menerima semua peristiwa, semua rasa. Kemudian tahan dan akui. Kemudian saat hembuskan nafas, Anda menghembuskan melalui mulut. Perlahan-lahan Anda mengikhlaskan dan melepaskan semua perasaan tadi. Kita akan mengulanginya sekali lagi. Rasakan semua
perasaan atau rasa yang tersimpan dalam tubuh fisik Anda yang masih terkait dengan trauma. Kapanpun Anda merasakan malu, kecewa, sedih, marah, dan semua rasa yang menciptakan rasa-rasa yang lain di dalam tubuh fisik Anda yang tersimpan di dalam tubuh fisik Anda. Tarik nafas sangat pelan, lambat, terima, tahan, akui. Dan hembuskan nafas melalui mulut perlahan-lahan. Ikhlaskan dan lepaskan. Kita akan mengulanginya sekali lagi. Anda bisa melakukannya dengan gerakan itu yang ikut mengekspresikan apa yang nanti diucapkan. Perhatikan semua rasa yang ada. Kita akan mengulanginya sekali lagi. Kita akan melepaskan hingga tidak ada lagi yang tersisa. Ingat, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Segala janji, sumpah, keterikatan, belenggu kalimat akibat peristiwa yang terjadi, trauma yang terjadi saat itu. Kalimat yang tidak memberdayakan, rasa dan ucapan lainnya yang mungkin butuh untuk dilepaskan oleh tubuh fisik Anda. Saat Anda menarik nafas, Anda mengingat sekali lagi trauma-trauma tersebut. Tarik nafas dalam-dalam, sangat pelan, lambat. Terima semua rasa yang muncul dari peristiwa itu. Tahan. Akui. Dan sekarang hembuskan nafas Anda pelan-pelan melalui mulut. Ikhlaskan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda memiliki konsep tentang penolakan dan semua energi yang terkait dengan semua rasa yang tidak memberdayakan tersebut, telah lepas dari pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Hirup nafas dalam dan hembuskan. Kita bernafas seperti biasa. Hirup nafas dalam dan hembuskan. Sekarang kita akan menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa kita yang baru saja melepaskan trauma yang tersimpan di sana. Silahkan Anda tersenyum. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan melalui alam, keluarga, teman-teman,
dan peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Silakan Anda memeluk pikiran, tubuh, dan jiwa Anda secara bersama. Hadirkan tubuh, jiwa, dan pikiran Anda. Kemudian peluklah secara bersamaan. Ucapkan terima kasih padanya, pada mereka yang telah kuat berjalan, menemani Anda hingga sejauh ini. Katakan pada mereka, semua baik-baik saja. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan jiwa. Saya memberikan waktu Anda 1 menit. Silakan berbicara pada pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Dan akhiri dengan memberkati dan mendoakan siapapun yang ingin Anda doakan, termasuk orang yang menjadi hambatan bagi Anda. Saya persilahkan. Sekali lagi, silahkan menggunakan waktu untuk berbicara dengan pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Dan setelah itu, Anda memberkati dan mendoakan siapapun yang ingin Anda doakan, termasuk orang yang menjadi hambatan bagi Anda. Kini saatnya Anda kembali kepada kesadaran. Perlahan-lahan Anda kembali kepada kesadaran. Anda kembali kepada tubuh Anda. Kembali di sini saat ini. Dalam hitungan ketiga, Anda membuka mata. 1, 2, 3. Atma Namaste.
Atma, namaste. Terima kasih, Kakak Maita, sayang. Terima Namaste, kasih. Bu Meta.